Gimana kalau dari lahir itu langsung botak, dekati rambutnya dari awal seperti orang normal? Diperkirakan seperti orang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Marwani, Bapak Effendi, Bapak Ridho, Bapak Yusuf, Ustaz Mutako, Bapak Ibu yang sholat subuh, dan insya Allah kita akan melaksanakan kedua rutin, yaitu kajian subuh minggu pagi. Dan alhamdulillah Ustaz Mami sebagai narasumber kita hari ini, dan mungkin saya mohon maaf dari Ustaz Fikri yang sepertinya beliau mesti pada hari ini, tapi ada acara yang lain. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya. Hari ini kita masih bisa hadir di Masjid Fisabilillah dalam rangka kajian subuh minggu pagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para jemaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian subuh dengan tema fikih ibadah, mengambil kitab Safi dan Gunanya. Para Safi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kepada kita pagi hari ini nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga akan dilanjutkan dengan taklim atau belajar. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Seperti yang diklaim dari awal tadi bahwasanya pada hari ini itu sebenarnya jadwal Ustaz Fikri, tapi 2 hari yang lalu beliau mengkontak saya untuk menggantikan dan minta tolong dan juga mungkin amanah dari ketua masjid untuk menjalankan majelis taklim ini. Maka pada hari ini saya menggantikan beliau dengan harapan tidak mengurangi rasa belajar Bapak Ibu sekalian. Yang kemarin kita sudah membahas tentang alamat atau tanda-tanda balik, kemudian juga sudah membahas tentang izalatun najasah atau menghilangkan najis dengan batu atau yang berfungsi seperti batu, seperti tisu dan juga daun kering. Itu bisa berposisi sebagai pengganti air atau bahkan dia derajatnya sama dengan air. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fardu wudu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudil wudu'i sittatun. Faslun fasal atau bab fi furudil wudu'i di dalam fardu wudu itu sittatun ada 6. Jadi yang pertama, wudu ini adalah perkara yang doruri atau yang sangat penting, atau kalau bahasa Inggrisnya itu basically. Ya, jadi inilah penentu sholat kita. Jadi syarat sah sholat itu diantaranya adalah yang kemarin kita sudah bahas, yaitu izalatun najasah. Juga syarat sah sholat juga yaitu birafil hadasil, yaitu menghilangkan hadas. Sedangkan kita ketahui sholat adalah pokok daripada agama kita dan juga kewajiban kita sebagai umat muslim. Sholat sah atau tidaknya ditentukan juga lewat izalatun najasah dan juga berwudu. Kalau kita menghilangkan najis belum sempurna dan juga kita wudunya belum sempurna, maka sholatnya juga akan tidak sempurna. Auzubillah min zalik. Makanya pada hari ini niat saya, kalau saya perhatikan ini sudah senior-senior semua ini. Hampir setiap hari berwudu dan juga mungkin sudah mengetahui tidak lain tidak bukan yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hanya sekedar saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan dalam hal kebaikan atau sharing-sharing. Fi furudil wudu'i, di dalam fardu-fardu wudu itu sitatun ada 6. Al awwalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Sebagaimana kita ketahui, niat itu secara istilah adalah al-qasdu mutlakon. Al-qasdu itu kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Jawanya itu menyejo. Menyejo itu yaitu berkeinginan. Ya. Mutlakon itu secara bahasa. Jadi kalau saya ingin sholat, saya ingin wudu, saya ingin berangkat ke tempat kerja, itu secara bahasa bisa diartikan dengan niat atau al-qasdu mutlakon. Sedangkan menurut istilah fuqaha, menurut istilah ulama fikih, yaitu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu menginginkan sesuatu atau menyejo sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat ini menginginkan sesuatu, menyejo sesuatu itu berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh, wudu. Kita niatnya berbarengan dengan wudu. Niat sholat ketika takbiratul ihram itu muktarinan. Muktaronan itu berbarengan atau bersambungan dengan sholat. Zakat juga seperti itu. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya di sini ialah niat puasa. Nah, kalau puasa ini dikecualikan. Dia kalau puasa dia tidak muktaronan bi fi'lihi. Karena puasa itu niat dulu sebelum subuh. Habis itu pelaksanaan puasanya baru setelah azan atau mulainya setelah azan subuh. Jadi tidak berbarengan. Ini pengecualian. Tapi selain itu, insya Allah itu berbarengan dengan pekerjaannya. Itu dinamakan al-qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Pengecualiannya tadi adalah niat puasa. Kemudian sekedar tambahan, kalau di kitab ini tidak ada keterangannya, tapi saya cari di referensi lain itu masih mazhab Syafi'iyah, itu niat itu ada syarat-syaratnya. Jadi syurutun niyah itu ada 5. Atau syarat-syarat niat itu ada 5. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi syarat yang pertama niat itu adalah beragama Islam. Orang kafir itu tidak dihitung niatnya.
atau niatnya tidak syah. Itu yang pertama. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu masa-masa anak-anak yang sudah bisa menentukan mana baik, mana buruk, mana air, mana api, mana ayah, mana ibu. Nah, di bawahnya tamyiz itu dia belum dianggap sebagai niat atau niatnya belum sah. Tapi kalau diajari niat boleh untuk sekedar latihan. Mulainya kapan? Mulainya dari tamyiz, apalagi kalau sudah balik. Ya, itu syarat yang kedua. Jadi harus tamyiz. Tamyiz itu biasanya sebelum datang masa balik itu biasanya ada masa tamyiz. Jadi tamyiz dulu, baru itu masuk masa balik. Yang ketiga syarat atau syurutun niyah yaitu al-ilmu bil manwi. Mengetahui apa yang diniatkan. Kalau kita mau niat wudhu, berarti kita tahu kita mau melaksanakan wudhu. Jangan sampai kita ngelantur. Kita niat wudhu, kita nyejo atau berkeinginan wudhu, niatnya niat zakat. Kan tidak nyambung. Kita niat sholat, tapi niatnya niat haji. Jadi tidak mengetahui. Nah, kalau yang seperti itu tidak sah. Jadi kita harus tahu dulu, kita tuh niat mau melakukan ibadah apa. Itu syarat yang ketiga, yaitu al-ilmu bil manwi. Kemudian al-jazmu bih. Mantap dalam hati. Jangan sampai niat itu digantungkan. Nah, cinta aja tidak boleh digantungkan, apalagi niatkan semacam itu. Itu kalau anak muda. Iya, kita sudah melewatinya. Iya. Iya. Jadi mantap tidak boleh digantungkan. Saya mau wudhu kalau anak saya datang. Saya mau wudhu kalau istri saya datang dulu baru saya wudhu. Saya mau wudhu kalau saya sudah di masjid. Itu masih menggantung. Jadi niat itu harus mantap. Tidak boleh digantungkan. Kemudian yang terakhir yaitu adamul itsyan bima yunafihi. Jadi tidak ada sesuatu yang datang yang bisa menghilangkan niat tersebut. Contoh, kalau ulama Syafi'iyah menyontohkan ariddah. Ariddah itu murtad. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mungkin nauzubillah ada si A berwudu, di tengah-tengah wudu dia murtad dengan mengatakan ya sudahlah saya keluar dari agama Islam. Tidak sah, niat tersebut batal niatnya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah al-qasdu biqat'iha, berniat untuk memutus. Lah sudah sampai membasuh dua telapak tangan, sudah sepertinya saya putuslah wudunya, tidak jadi wudu. Nah niat tadi sudah putus kalau seperti itu. Kecuali, ini pengecualian. Ya Pak, soalnya kemarin kan mutu air sumur kering. Ada kaitannya, saya mikir-mikir, ada kaitannya. Begitu air tidak ada, terputusnya ini wudunya ini pas kita sudah niat, terus kita melaksanakan wudhu, pas di tengah-tengah wudhu air habis. Nah, kalau seperti itu tidak memutus dari niat tersebut. Tetapi di dalam kitab Tazhib itu boleh pindah tempat, seumpama di masjid airnya habis. Boleh kita melanjutkan, seumpama batas muka kedua tangannya boleh dilanjutkan ke tempat lain, seumpama numpang dulu ke tempat Pak Toang atau ke tempat Mas Iwan yang lebih dekat dengan syarat belum kering. Nah, airnya masih terjingok belum kering kira-kira. Tapi kalau sudah kering itu harus dimulai dari awal. Kalau di sini tuh al-qasdu biqat'iha itu sengaja. Sudahlah saya jadi wudu, berarti niatnya batal atau tidak sah. Itu tadi syurutun niat ada 6. Yang pertama Islam, 2 tamyiz, al-ilmu bil manwi, yang keempat al-jazmu bi, yang kelima adamul itsyan bima yunafihi. Kemudian asani yaitu hoslul wajhi. Oh ya, saya belum menerangkan lebih dalam tentang bagaimana tata cara niat, hukum niat, karena di bawah bab ini nanti ada bab tersendiri. Jadi saya
highlight saja dulu untuk niat ini, nanti di bawah baru saya terangkan lebih dalam. Karena di bawah bab ini ada bab niat. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi ini membasuh wajah. Kita harus bisa membedakan mana membasuh, mana mengusap. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Kita saja kadang orang tua itu belum seberapa paham. Kadang masih ada sebagian dari kita itu mungkin yang awam. Jadi basuh muka itu cuma diciprat-ciprat ya, ciprat-ciprat tuh. Nah, seperti itu. Tur, pokoknya ada air pur. Atau bahkan kalau kadang saya lihat pas di sekolah saya ngajar itu kadang sebagian mungkin belum nyampe ilmunya. Anak-anak itu kalau muka itu kadang cucuk. Nah, kayak itu. Airnya juga kayak pakai bedak. Padahal pengertian membasuh itu mengalirkan air. Tidak cukup hanya disentuhkan saja airnya atau dibasah-basahi. Sedangkan mengusap itu ya mengusap yaitu membasahi saja, tidak mengalirkan. Itu pengertian daripada membasuh dan mengusap. Jadi harus bisa membedakan. Kalau wajah ini kalau dalam bahasa Arab itu pengen mudahnya itu kalau kita bertemu bertatap muka itu kelihatan apa yang ada di area muka kita, maka itulah yang wajib dibasuh. Mudahnya semacam itu pengertiannya. Nah, jadi kalau kita tatap-tatapan, mana yang terjingok? Ya sudah, bagian sini ini kita jingok dengan mata kita sampai sini berarti itu yang wajib dibasuh. Tapi kalau menurut fuqaha itu mabaina mana biti sya'ri roksi ilal manziri lihyaihi. Jadi mabaina di antara mana biti sya'ri roksi. Jadi tumbuhnya rambut. Mana biti sya'ri roksi ini nih. Ini untuk tulan panjangnya. Panjang itu berarti ke sini. Ini dari tumbuh rambut sampai ke ila manzili lihyaihi. Jadi pertemuan daripada tulang rahang. Jadi diperkirakan di sini. Nih. Dari sini sampai sini. Pertanyaannya Ustaz, cak mana kalau nauzubillah? Lah tua botak dikit, aku dikit mama ya. Kadang awalnya di sini kakek tahu-tahu kan ada yang di sini. Mana yang itu yang dibasuh di sini pas botaknya awal sini aku pas sini pas awalnya. Jawabnya pas awal tumbuh sebelum botak. Nah, jadi ya pas di sini meskipun kakek pas kita lah tua di sini jangan pulau di sini. Ini bukan tumbuh rambutnya. Jadi tetap di sini. Kira-kira dulu di mana lah? Aman penasarannya jengok foto yang dulu. Oh, foto yang dulu kira-kira di sini. Itu mana biti sya'ri roksi. Jadi tempat tumbuhnya rambut. Gimana kalau dari lahir itu langsung botak dekati rambutnya dari awal seperti orang normal? Diperkirakan seperti orang normal. Tidak boleh langsung kita tumbuh langsung ke sini. Jadi diperkirakan mana kira-kira normalnya segini berarti sekitar segini jaraknya dari tumbuhnya rambut. Kemudian tentang wajah ini arodon itu lebarnya itu mabaina uzunaihi berarti di antara dua telinga. Ini saya dari sini. Jadi dari ado sini nih sampai ke sini. Kalau udah katik kacau gak susah juga. Pokoknya yang kelihatan. Tapi kebanyakan uang itu jarang sampai sini. Nah ini yang agak miris. Jadi kalau kita kemarin belum tahu ya mulai besok kalau bisa daerah sini ini dikenal air bukan cuma sini baik. Karena pengertian ulama fuqaha itu mabaina udunaihi, pengertian telinga ini ada pentolan ini, ada putih-putih sini sampai ke sini lagi. Itu lebarnya arodon kalau menurut fuqaha. Kalau tulan panjangnya mabaina mana biti sya'ri roksi ila manzilil lihyaihi. Nah, tuh. Nah, sekarang permasalahannya jenggot ini wajib enggak dibasuh? Nah, ada caknya. Tuh jenggot-jenggot ini yang ya
Ya kan, takutnya ada dikit. Nah, jadi kalau jenggot tetap bukan senang Bu. Iya tetap wajib penuh air ini baksoan. Tapi dibedakan. Jenggot yang tebal cawang Arab, yang ya sampai segini tebalnya itu, dia yang tetap wajib dibasuh, cuma bagian depannya saja yang kelihatan. Kalau di sela-sela itu sunnah boleh. Tapi kalau yang tipis seperti saya dan bapak-bapak yang lain wajib penuh dalam, luar dalam. Jadi penuh, jangan ditinggal ini. Itu termasuk. Ya. Aman ragu, syukur baik apa-apa. Tapi aman tidak ragu, ya dipelihara karena salah satu kesunahan adalah memelihara jenggot. Itu bagi yang berpaham seperti itu. Kalaupun tidak ya tidak usah jadi ribut cuma gara-gara jenggot. Cuma jenggot ribut, bagi tidak berteguran, dan juga jadi jamaah ke masjid, nah kan bahaya itu. Kemudian yang ketiga, oh ya perlu saya itu dulu. Jadi kalau dikuatkan di kitab fikih mazhab Syafi'i yang lain itu kalau bisa jangan sampai air itu mustakmal. Jadi kalau bisa membasuh aja itu dari atas ke bawah. Nah, dibasuh. Ya cak ini juga membasuh Pak. Tapi itu bisa bikin airnya mustakmal karena dari bawah ke atas karena apa namanya? Kalau bisa tuh jangan sampai bikin air itu jadi mustakmal. Jadi dari atas ke bawah. Dan sampai kecipratan airnya atau ke air yang lain. Jadi semacam itu sekedar tambahan saja share itu. Jadi harus dari atas ke bawah, tidak boleh di bawah ke atas. Itu bisa airnya bisa mustakmal. Macam itu keterangan ulama. Asal isu kemudian yang ketiga yaitu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua siku-siku atau bisa diartikan juga sampai siku-siku. Membasuh lagi, dibasuh bukan diciprat-ciprati. Ya kalau kita lah itu jangan sampai atau juga diloskan ada air. Nah, pengertian dibasuh itu ya disentuh nian ini bukan cak budak kita dari SD Bu ya. Kalau saya perhatikan saya sering negurnya. Gitu. Cuma di atau di cuma di. Nah, itu bukan dibasuh. Pengertian dibasuh itu dialirkan. Sama juga kedua tangan ini dari sini sebenarnya pakai baju lengan pendek tadi itu. Iya. Dari sini ujung sini sampai ke siku-siku. Ada juga yang berpendapat dilebihkan dikit untuk ikhtiyat, hati-hati. Jadi ini ada siku, kalau bisa dilebihkan dikit deh. Ya tidak usah nak sampai sinian, ini namanya berlebihan. Kayak berwudu aku lebih kan. Ini israf juga tidak boleh juga kalau berlebihan. Apalagi airnya banyak sampai ngabisi air yang lain nunggu tidak boleh juga. Jadi wudu itu harus tepat guna juga. Jadi dilebihkan dikit. Sama. Kalau bisa jangan cak ini Bu, Pak. Kalau cak ini kagak yang bawa airnya mustakmal. Ada kan kadang kita jenguk. Ya kalau lah ada di antara kita, bila tahu pagi ini jangan diulang lagi besok. Karena air yang dari sini ke sini ini hukumnya bisa mustakmal kalau kita cak ini. Meskipun benar kita dari sini ke sini. Yang bagus itu ini. Nah, nih, biar airnya tidak mustakmal dari ujung kuku. Nah, selanjutnya mohon maaf ini mungkin banyak ibu-ibu. Bapak-bapak juga kalau ada yang mohon maaf. Kuku harus diperhatikan. Makanya ada anjuran Nabi itu potong kuku tiap hari Jumat. Itu untuk menghindari sahnya atau tidak wudhu kita. Kapan kuku kita panjang, itu nyimpen kotoran. Kapan kotorannya tidak dibersih, bisa menghalangi air. Jadi sholatnya tidak, wudhunya tidak sah. Nah, jadi kalau bisa normalnya kita setelah ikuti Nabi, kuku kita pendek terus. Nggak perlu. Kalau tidak berapa hari ya seminggu lah kita jingok. Kapan kita tidak sempat motong, kita bersih yang ada hitam-hitam. Ya, Bapak Ibu tahu kan ya? Ada hitam-hitam ini. Cuti-cuti dikit.
Karena ini juga anggota wudhu, jadi harus kena di ujung kuku. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau, mohon maaf, kalau kerjanya itu tidak bisa lepas dari kotoran di kuku, seumpama seperti petani tiap hari kena lumpur, tidak bisa dihindari, atau tukang tiap hari kena cat. Itu sebagian ulama mazhab Imam Al-Baijuri mengatakan dimakfu, tapi dibersihkan dulu semampunya. Jangan pula dimakfu atau Imam Baijuri tidak ku bersihkan, tetap, tapi dengan usaha semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semampunya. Kira-kira susahnya bersihkan sampai waktu sholat habis. Salah juga bahasa itu. Bersihkan seala keadaan. Begitu juga kalau kita kena cat. Habis kita ngecat, itu yang cat-catnya ini bisa menghalangi air ke bagian anggota wudhu. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin dihilangkan. Semaksimal mungkin. Kalaupun lah dihilangin, tidak hilang, ya sudah, berarti termasuk rusak kata Imam Baijuri. Tapi ada usaha untuk menghilangkannya. Jangan pula kita cuek, karena bisa menghalangi air ke anggota wudhu. Itu untuk membasuh tangan, kedua tangan. Ar-rabi'u mashu syai'in, mengusap sesuatu, minaroksi, dari sebagian kepala. Jadi kalau kepala diusap. Cak mana kalau dibasuh? Boleh juga. Tapi kalau anjurannya, baik Nabi maupun di Al-Quran itu diusap. Tapi kalau mau dilebihkan juga tidak apa-apa. Tapi kalau lebihnya sampai basah galau itu diserap juga. Karena perintahnya itu cuma diusap. Menurut mazhab Syafi'i minimal 3 helai rambut. Minimal berarti. Nah, yang paling utama dari tumbuh rambut. Cak mana kalau di sini boleh juga. Nah, diusap pokoknya ada air nempel basah ini, itu namanya diusap. Boleh. Minimal 3 helai rambut. Ustaz, aku tidak bisa ngitung, diperkirakan lah kira-kira 3 helai. Tidak usah nak kohok 2, diperkirakan itu minimalnya. Iya. Lah botak ya tetap tumbuhnya rambut, Pak. Iya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini kalau yang rambutnya panjang, cewek. Nah, cukup enggak dia di ujungnya baik, seumpama rambutnya segini. Aku malas lah ngusap di sini, ngusapnya di ujung sini. Tidak sah. Pengertian mengusap sesuatu di kepala atau rambut ini, itu kalau tidak terpisah dari wilayah kepala. Nah, jadi harus di wilayah kepala. Kalau di sini berarti dia sudah bukan wilayah kepala lagi. Jadi masih harus di sini. Nah, di sini, nah di sini, nah di sini, di sini. Terserah pokoknya ngusap. Tapi yang lebih utamanya di sini. Tempat rambut, 3 helai rambut paling dikit. Kemudian al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki bersama dua mata kaki, atau bisa diartikan sampai mata kaki. Jadi ini juga perlu diperhatikan, jadi dibasuh juga. Jangan sampai kita seperti cuci kaki, mohon maaf. Di keran, cuci kaki. Atau kalau di Jawa itu ada ada kolam di depan masjid. Cuma dikeset-keseti. Itu tidak sah. Jadi dibasuh tuh harus dibasuh dengan sentuhan sampai ke mata kaki. Sama dengan tangan tadi, ada sebagian ulama mengatakan untuk ihtiyat lebihkan dikit. Ya, lebihkan dikit. Tidak perlu sampai dengkulnya. Kan kalau saya kecil dulu sampai dengkulnya, lebihkan dikit. Yang perlu diperhatikan juga bawah telapak kaki ini termasuk. Jadi jangan cuma atasnya baik. Ya, bawahnya juga harus dibasuh sampai ke mata kaki.
Sama kukunya juga harus diperhatikan. Kukunya, kalau kukunya panjang, kalau pacak ya dipotongi, ada kotorannya yang dibuangi sama dengan yang tangan tadi. Jadi jangan cuma tangan saja, kuku, ujung kuku juga kita ini termasuk anggota wudhu. Sekarang kalau nauzubillah seumpama insiden atau ada penyakit baik tangan maupun kaki, kalau tangan berarti batas kedua siku, kalau dia diamputasi nauzubillah ada itu sampai segini, berarti ya di sininya mulai dibasuhnya. Kalau pas di sini di siku-siku ya pas di siku-siku itu. Kalau semua nauzubillah ada insiden di sini semua bukan dibasuh di sininya tapi cukup disunahkan untuk diusap saja. Kalau yang potongnya sedikit, tapi kalau masih di bawah sini masih tetap dibasuh semana batasnya. Kaki juga seperti itu. Mama putus kakinya, jadi basuhnya sebatas putusnya itulah. Kemudian asadisu yang terakhir adalah at-tartib. At-tartib itu kalau bahasa istilah fikihnya ala yuqaddama udwun ala udwin, tidak mendahulukan satu bagian ke atas bagian yang lain, dalam artian runut dari muka, habis itu tangan, habis tangan itu mengusap kepala, terus yang selanjutnya membasuh kedua kaki. Jangan kaget pengen ngetrend di TikTok atau media sosial dibalik. Kaki dulu, habis itu usap kepala, tangan, wajah, wudhunya tidak sah. Jadi harus tertib. Ya, di Al-Quran juga sudah dijelaskan harus tertib. Kemudian yang jadi permasalahan itu, gimana kalau orang sakit, mama mau diwudukan dengan air, ya harus runut juga. Meskipun wongnya banyak, tidak boleh samu-samu. Umpama ada yang basuh muka, serempaan dengan basuh tangan. Jadi harus sikok-sikok dulu muka, tangan, usap kepala, habis itu kaki. Nah, ada pertanyaan. Ini kasus di sebagian kita fikir, gimana kalau kita terjun ke air? Nah, boleh tidak terjun ke air niat wudhu? Boleh. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i sah. Kalau kita langsung niat wudhu, kita terjun ke air. Tapi terjunnya itu diusahakan, kalau bahasa Jawanya terucup. Terucup tuh palanya dulu. Bukan kakinya. Nah, kalau kakinya itu nyemplung namanya. Nyemplung. Ini terucup. Nah, sah kalau menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena persekian detik itu pasti dia runut. Nah, jadi kaki. Jadi boleh kalau menurut mazhab Syafi'i kalau kita di sungai. Di sungai tapi bukan di kolam. Ya, kalau kolam itu diolah bercampur baur ya, kadang ada mohon maaf ya, kotoran-kotoran campur. Kalau sungai itu kan mengalir. Azza wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ini saja pembahasannya, dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada. Silakan. Terima kasih kepada Novi pada hari ini. Yang kedua, kalau dari Bapak Ibu mengatakan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini. Ya. Yang pertama, meskipun kadang ada ina itu yang berlabel halal. Kalau berlabel halal itu masih menurut ulama kontemporer itu masih diperbolehkan kalau yang berlabel halal. Tapi bagusnya tidak usah berinai.
untuk ikhtiyat, Pak. Karena kita belum yakin nian. Belum juga bahan dari inai itu dari apa. Iya. Ya Bu ya. Meskipun ada tulisan halal, ya, istri saya pun tidak saya anjurkan. Meskipun untuk menarik perhatian saya, kan ya, saya baru balik dari Muara Enim, tidak saya anjurkan. Ya, cukuplah pakai wangi-wangian. Kalau wangi-wangian tetap dianjurkan. Jangan sampai laki ke suami kita datang, kita sambut dengan bau bawang. Nah, kan, ya, tetap. Kalau inai, kalau bisa jangan. Ya, untuk lagian juga siapa sih yang untuk menarik perhatian masuk? Kan kita kalau istri kan cuma suaminya. Ya, yang harus ditarik perhatiannya. Kalau di luar itu siapa? Mohon maaf ya, siapa yang nak ditarik perhatiannya? Yang ada kagak malah mengundang madorot. Ya madorot itu sesuatu yang berbahaya yang semestinya tidak boleh. Jadi kalau kita ke pasar ya normal, ya dalam artian normal ya pantas. Jangan pula normal pakai piyama masih ke pasar. Iya, itu Pak ya, kira-kira. Ya. Dan ini dulu banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semir. Kalau hukum semir awalnya Bu, kalau hukum semir, semirnya dulu ya, kita belum ke wudhu ya. Kalau semir itu dia yang diharamkan itu yang warna hitam. Kalau jumhur ulama sudah mutlak gitu. Itu untuk semirnya dulu. Ya. Itu tidak boleh warna hitam. Ya, diusahakan jangan yang warna hitam. Agak coklat dikit. Dan juga jangan yang terlalu mencolok. Nah, yang wajar lah. Itu baik kalau semir itu ketentuannya kalau menurut ulama fikih kontemporer itu jangan warna hitam dan juga jangan terlalu yang mencolok. Masa kita disamai dengan ayam-ayam yang jualan yang kecil-kecil merah hijau. Ya, itu kan terlalu mencolok, itu namanya israf juga. Bisa diartikan, mohon maaf, kalau menurut ulama kontemporer itu bisa tabarut maksudnya, Bu. Tabarut itu apa ya? Berlebih-lebihan saya dalam berias. Itu tabarut, itu tidak boleh juga. Cukup pakai hitam-hitam, nak di garis sinian sampai sini. Kotak. Jadi tebalnya ini tabarut juga. Atau kita lah ado alis ciptaan Tuhan ini lama manis sebenarnya lah diatur kalau setelan kita oleh Tuhan ditambahi bulu mata segini ya biar cetar ya tabarut juga. Tapi kalau menghalangi idaknya tidak ya tidak menghalangi, tapi itu tadi ketentuannya kalau bisa warnanya jangan hitam dan juga ya tapi lebih bagusnya ya alamnya Pak, jangan menolak tua ya Pak. Karena itu sunatullah ya sudahlah, berarti kasih tanda Allah lah putih tua jangan igok macam-macam kan itu. Allah tuh adil, berarti kalau lah rambutnya putih berarti lah dikasih tanda oleh Allah, sudahlah tidak usah kencang-kencangnya. Nah, malu dengan umur kan semacam itu. Itu. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya ada. Mm-mm. Ya. Iya, Pak. Kalau dalam keadaan normal, Pak ya, maksudnya tidak dalam darurat. Kalau bisa dihindari kita berdiri, Pak. Hindari. Kalau di rumah kurasa tidak kate Pak daruratnya. Pintulah ditutup, WC bersih. Kalau bisa jongkok. Jongkok juga kalau menurut ulama kontemporer itu penelitian kenapa harus jongkok? Karena kalau jongkok itu habis nian. Mohon maaf Pak, kadang kita kan masih terasa.
Aduh Cak. Kata Cak Bur, ser. Ser kalau keluar dikit baik najis. Itu kalau kebanyakan yang berdiri masih ada sernya. Ya. Kalau duduk dia tuh habisnya. Ya. Kalau duduk habisnya. Bahkan satu hadis mengatakan haram kalau sambil berdiri, tapi haramnya itu juga kita lihat juga kalau daruratnya kira-kira lah cak di WC wong Arab ya kalau dia Pak mungkin yang pernah haji nggak tahu kalau sekarang terus tahu saya wong Arab khususnya wong Afrika nauzubillah ya, tutup aja ini Pak ya ya nauzubillah itu kalau dia buang hajat itu nggak pakai disiram lagi masih setumpuk mohon maaf untuk pengetahuannya masih setumpuk itu dibiarin di situlah ya masih setumpuk itu dibiarin kadang kalau kita Indonesia ini sejorok-joroknya Indonesia masih disiram tidak disiram ya. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat bagusnya jongkok Pak karena kalau dalam keadaan normal kalau sambil berdiri itu hukumnya bisa sampai haram ya, tapi kalau kita lah apa namanya lada itu lagi ya namanya darurat tapi kalau tidak darurat misalkan jongkok karena jongkok tadi manfaatnya itu ya tadi bisa mengeluarkan seluruhnya tanpa ada yang tertampung dan ini juga untuk pengetahuan jadi ada kadang tertinggal ada dikit mungkin di apa celana dalam kita cak putih-putih mungkin agak ya kan kita namanya neliti Pak ya kadang kita cium dikit nah kok agak pesing ini putih-putih ya berarti itu termasuk najis juga salah satu faktornya itu ya karena ada jongkok kalau jongkok insya Allah dia bersih buang ya, jadi yo sama-sama kita mengingatkan ya yang masih berdiri usahakan jongkok iya 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 buang hajatnya inilah perlunya bahas fikih ya yang kita perlu luruskan kita luruskan silakan kalau ada Yang dulu. ya. Jadi mulai kita ini terima kasih kepada Pak Budi selama ini telah kita kerjakan, telah kita laksanakan. Jadi Perlu disempurnakan